Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 8 yaitu analisis multivariat faktor. Untuk tujuan dari praktikum modul 8 ini sendiri ada yang pertama mengidentifikasi adanya hubungan antar variabel dengan melakukan uji korelasi. Yang kedua menguji validitas dan reliabilitas instrumen. Yang ketiga dapat memahami perbedaan pengolahan dan analisis menggunakan software SPSS dan Smart PLS. Lalu untuk pengertian analisis multivariatnya sendiri, analisis multivariat adalah analisis multivariabel dalam satu atau lebih hubungan. Nah, analisis ini berhubungan dengan semua teknik statistik yang secara bersama-sama menganalisis sejumlah pengukuran pada individu atau objek. Nah, kan ada analisis multivariat dan juga analisis faktor. Nah, untuk analisis faktor sendiri, pengertiannya merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengelompokkan variabel menjadi suatu struktur faktor yang representatif. Analisis faktor ditujukan untuk meringkas variabel-variabel menjadi suatu faktor. Dalam melakukan analisis faktor, penentuan variabel tergantung dari konsep atau teori yang mendasarinya. Ada tiga tujuan penggunaan analisis faktor. Yang pertama, analisis faktor digunakan untuk meringkas sejumlah variabel menjadi satu paket variabel yang mampu mempresentasikan suatu faktor. Tujuan ini yang disebut mereduksi data. Yang kedua, ada ringkasan data merupakan hasil analisis faktor yang diperoleh dari pengertian satu rangkaian variabel menjadi faktor. Tujuannya sendiri adalah mendefinisikan keseluruhan dari variabel. Yang ketiga, analisis faktor digunakan untuk pengujian validitas. Validitas yang sering dilakukan adalah validitas konstruk. Nah, untuk di analisis faktor sendiri, itu ada yang pertama analisis faktor eksploratori. Untuk analisis faktor eksploratori digunakan untuk menguji suatu variabel penelitian yang belum memiliki konstruk pengukuran yang jelas atau dapat disebut sebagai variabel baru. Dan yang kedua ada analisis faktor konfirmatori. Analisis faktor konfirmatori digunakan untuk pengujian validitas skala pengukuran. Pengujian ini dilakukan untuk menguji item-item yang telah digunakan sebelumnya, merepresentasikan konstruk yang sebenarnya. Nah, karena untuk yang dibahas di modul ini analisis faktor konfirmatori, jadi aku akan menjelaskan lebih detail mengenai analisis faktor konfirmatori. Itu adalah analisis faktor yang digunakan untuk menguji atau mengkonfirmasikan secara empiris model pengukuran sebuah atau beberapa konstruk. Nah, untuk di analisis konfirmatory faktor sendiri ada outer model dan inner model. Untuk yang outer model, pengujian dengan outer model dilakukan dengan melihat besarnya nilai outer loading faktor harus memiliki nilai di atas 0,5. Sedangkan inner model dievaluasi dengan melihat besarnya percentage variance, yaitu dengan melihat nilai R square untuk konstruk laten endogam. Untuk penjelasan mengenai modul 8 cukup sampai di sini saja. Untuk lebih detail ada di penjelasan modul. Oke, kita ulang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis faktor yang ada di modul 8 yang menggunakan SPSS. Nah, yang pertama-tama kalian masukkan dulu semua datanya. Nah, untuk nama sampai dengan gender dan usia. Nah, itu dimasukkan semua datanya. Lalu setelah itu jangan lupa dicek untuk judulnya. Usahakan tidak ada spasi. Apabila ada, gunakan underscore. Lalu kita cek di variable view-nya. Itu untuk tipe datanya. Untuk yang nama, gender, dan usia, nama dan gender itu masuk ke string. Untuk yang lainnya masuk ke numerik karena data yang dimasukkan adalah angka. Jadi tipe datanya ke numerik. Lalu selanjutnya untuk measure-nya, untuk yang dapat dihitung digunakan scale. Misalnya untuk nama, gender, dan usia masuk ke nominal karena itu
eh, berpengaruh ke dalam perhitungan kalian di SPSS tersebut. Seperti itu ya. Jangan lupa dicek karena takutnya nanti ada kesalahan. Lanjut, kita mulai untuk analisanya. Yang pertama, kalian analyze, terus dimension reduction ke pilih faktor. Nah, ini masukkan datanya, kecuali nama, gender, dan usia. Ini aku balikin lagi deh biar kalian nggak mungkin ada yang lupa caranya atau gimana. Ini aku kembaliin lah. Nah, setelah dikembalikan, ini kalian pilih, terus dipindah lagi. Setelah udah, jangan lupa dicek untuk deskriptifnya. Nah, itu anti-image dan KMON Bartlett Test of Sphericity. Jangan lupa dicentang. Terus continue untuk extractionnya. Ini dicek untuk yang unrotated factor solutionnya juga harus sudah dicentang. Lalu juga continue. Setelah udah, lanjut. Oke. Nah, ini dia untuk hasilnya. Lalu yang selanjutnya ada komunalitis. Nah, untuk di komunalitis ini, nilai extractionnya itu kan untuk yang mudah diunduh ada 0,900 dari hasilnya. Nah, itu berarti sekitar 90% varian dari variabel mudah diunduh ini bisa dijelaskan dari faktor yang terbentuk dan nilai inisialnya mendekati satu atau sama dengan mendekati atau sama dengan satu, yang artinya variabel tersebut memiliki hubungan yang kuat dengan faktor yang terbentuk. Nah, untuk yang mudah diunduh kan 90%. Berarti untuk yang mudah digunakan bisa dilihat karena 0,829. Jadi untuk persennya ada di 82,9%. Begitupun selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu total variance explained. Untuk di total variance explained ini bisa kita lihat banyaknya faktor yang terlihat dari total nilai lebih dari satu. Maka dilihat dari tabel ada 5 komponen yang memiliki nilai lebih dari satu. Jadi untuk 15 tabel yang diringkas menjadi 5 faktor. Seperti itu. Nah, ini kan bisa kita lihat untuk yang nomor satu, karena lebih dari satu, total total inisialnya itu ada di 6,141 dan persen of variance-nya 40,938 dan kumulatif persennya 40,938. Jadi untuk yang nomor satu ini tertinggi seperti itu. Lanjut, kita ke komponen matriks. Karena tadi setelah diringkas untuk menjadi 5 komponen, nah kita bisa lihat nih di sini untuk mudah diunduh, variabel mudah diunduh itu masuk ke komponen mana. Nah, bisa kita lihat untuk mudah diunduh sendiri dari kelima komponen dari 1 sampai 5 itu paling tinggi ada di komponen 4. Jadi log untuk variabel mudah diunduh berkolerasi sebesar 0,779 dengan faktor yang keempat. Seperti itu. Begitupun yang selanjutnya. Sekian untuk yang analisis. Nah, selanjutnya di sini aku akan menjelaskan mengenai analisis faktor konfirmatori atau CFA. Nah, sebelum itu kalian harus membuat file Excel dengan format CSV. Terus ini datanya sesuai dengan data seperti yang ada di analisis faktor, cuman diganti dengan sesuai variabel yang sudah kalian tentukan. Lalu apabila sudah, jangan lupa di-save dengan format CSV. Nah, CSV itu yaitu comma delimited. Karena ini sudah aku save, jadi langsung lanjut ke Smart PLS. Nah, di sini kalian eh, langsung ke new project. Nah,
Untuk di new project ini, kalian bisa menamai sesuai dengan apa yang kalian mau. Nah, aku pakai nama modul 8 CFA. Oke. Nah, lalu kalian double klik yang ini, tanda ini, double klik. Lalu kalian pilih data yang sudah kalian simpan tadi. Nah, ini. Lalu oke. Nah, ini adalah datanya. Nah, di bagian sini ada missing. Berarti dari data kalian tidak ada yang hilang. Apabila missingnya nol semua. Lalu selanjutnya, kalian klik yang ini. Yang tanda ada bulat dan kotak. Diklik 2 kali. Nah, itu selanjutnya kalian membuat variabel laten. Karena kalian ada 4 variabel, jadi dibuat 4 variabel laten. Seperti ini. Kalau mau dilurusin supaya rapi boleh. Kalian klik di select dulu untuk dilurusin. Lalu setelah itu jangan lupa untuk merename variabel latennya. Karena ini variabel Y, yang di sebelah sini aku namain ini X1. Oke. Nah, setelah itu kalian jangan lupa untuk klik selanjutnya. Oke, setelah di rename, kalian klik connect. Nah, sambungkan dari X1, X2, dan X3 ke variabel Y. Itu kliknya ke bulat merahnya ya, seperti ini. Nah, nah, seperti ini. Lalu setelah di connect, kalian masukkan indikator kalian ke dalam variabelnya. Karena KS1 sampai KS4 ini di save ke bawah, lalu diarahin ke lingkarannya, ke X1. Untuk KS1 sampai KS4, lalu untuk HR1 sampai HR4 di X2. Nah, untuk K1 sampai K4 di X3. Dan yang terakhir, untuk L1 sampai L3 di variabel. Nah, seperti ini. Lalu setelah sudah, kalian klik calculate PLS algorithm. Setelah udah, start calculation. Nah, di sini untuk yang pertama kita akan mengecek ke, jadi kita di sini akan mengecek ke bagian outer model. Nah, di outer model sendiri itu ada validitas dan reliabilitas. Untuk validitas sendiri ada dua. Yang pertama convergent dan diskriminan. Untuk di convergent kita mengeceknya di yang pertama ada di outer loadings. Jadi kalian bisa klik di outer loadings. Nah, ini bisa kita lihat untuk di outer loadings itu harus untuk datanya harus di 0,7 di atas 0,7 untuk outputnya. Nah, kalian bisa lihat sendiri untuk yang di bawah 0,7 sudah bertanda merah.
Nah, itu kalian hafalkan apa saja yang bertanda merah, kalian hapus di untuk yang bertanda merah, kalian hapus. Nah, itu kalian kembali lagi ke ini, modul 8 CFA. Nah, itu yang bertanda merah kalian hapus. Nah, setelah udah, lalu kalian klik lagi calculate PLS algoritma. Klik lagi start calculation. Nah, kalian cek lagi outer loadingsnya. Nah, apabila sudah memenuhi untuk semuanya, tidak ada yang merah lagi dan tidak ada yang di bawah 0,7, boleh kalian lanjut ke AVE atau untuk mengecek validitas dan reliabilitas konstruknya. Itu kalian cek yang konstruk reliability and validity. Nah, untuk yang di construct reliability and validity ini, yang dilihat itu harus untuk dikatakan valid itu harus di atas 0,5. Namun karena di PLS di bawah 0,7 itu masih dianggap merah. Jadi kalau misalnya di data kalian construct reliability dan validity-nya masih di atas 0,5, kalian bisa lanjutkan ke diskriminan validity-nya. Nah, untuk di diskriminan validity ini, yaitu validitas diskriminan, kalian bisa cek. Untuk di variabel X1 dan variabel X1 ini, kalau bisa, bukan kalau bisa, emang harus di atas, harus paling tinggi di antara di bawahnya. Nah, ini kan 0,839 lebih tinggi dari 0,507, 0,327, dan 0,821. Nah, begitupun yang ke kanannya lagi. Untuk yang X2 dengan X2, X3 dengan X3, dan Y. Lalu selanjutnya kita ke cross loading. Nah, selanjutnya ada cross loading. Nah, untuk cross loading sendiri itu di variabel tersebut harus lebih besar daripada variabel lainnya. Untuk HR sendiri kan ada di X2. Nah, untuk HR1 sampai HR4 kan ada di X2. Nah, di antara ini HR1 untuk yang ini harus lebih besar daripada X3, Y, dan X1-nya. Nah, ini kan benar sudah lebih besar. Dan yang lainnya pun seperti itu. Lalu, selanjutnya kita cek reliabilitasnya. Nah, itu kita bisa cek di validitas dan reliabilitas konstruk. Kita cek di bagian, nah, lalu selanjutnya yang untuk reliabilitasnya, apabila Cronbach's alfanya di bawah 0,7 maka dia dinyatakan tidak reliable. Nah, di sini kan yang Cronbach's alfanya di bawah 0,7 X1 yaitu variabel pertamanya bisa dikatakan tidak reliable. Untuk variabel 2, variabel 3 dan variabel Y-nya dinyatakan reliable. Nah, cukup di sini untuk outer model. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan inner model, namun untuk di modul I kali ini kita hanya sampai di outer model. Sekian dari saya. Apabila ada yang ingin tanyakan, boleh ditanyakan melalui Zoom. Dan mohon maaf apabila ada yang kurang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.